dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk perempuan yang paling banyak dapat hadis dari Rasulullah nih, ya, karena memang Aisyah itu ya kesehariannya dengan Rasulullah, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, makanya banyak hadis-hadis itu yang datangnya dari Aisyah, ya. Salah satunya ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Aisyah itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu pernah berdoa, ya. Jadi ini satu bukti, ya, walaupun Rasulullah itu maksum, tapi Rasulullah itu tidak pernah berhenti berdoa, ya. Ya kan sumsumnya ibadah itu adalah doa, gitu ya. Jadi kalau kita berdoa, ya, kalau kita beribadah, ya, ibadahnya tidak disertai dengan doa, ya berarti nggak ada sumsumnya tuh, ya berarti nggak ada intinya tuh. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa, ya, bahwasanya kekuatan kita salah satunya ikhtiar batiniah kita itu adalah berdoa. Sekelas Nabi saja gitu senantiasa berdoa, walaupun bicara Rasulullah itu maksum, ya, apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuhkan udah pasti Allah penuhi. Tapi Rasulullah itu berdoa sebetulnya dalam rangka lagi ngajarin umatnya, gitu ya. Jadi jangan berhenti berdoa tuh. Ya bahkan kita habis sholat aja masih doa juga tuh. Padahal hakikat sholat itu adalah kan doa juga. Tapi kita selesai sholat masih doa lagi, ya, mau makan doa, habis makan doa. Bahkan seluruh aktivitas kita nggak ada yang pernah luput dari yang namanya doa, gitu. Bahkan mau ketemu istri aja doa juga tuh, ya. Tapi kadang-kadang lupa kalau ketemu istri, ya. Udah lupa tuh, ya. Tapi di sini kita diajarin tentang bagaimana butuhnya kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, munajat kita, keinginan kita, harapan kita itu kita tuangkan lewat doa, ya, doa kita nih. Salah satunya ini Rasulullah itu berdoa, ya, diriwayatkan oleh Aisyah, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Ya Allah, jadikanlah aku ini minal ladzina idza ahsanu, bagian daripada orang-orang yang jika berbuat kebaikan, gitu ya. Ini pakai kata-katanya idza ahsanu, jika berbuat kebaikan, ya. Nabi kan udah pasti semuanya kebaikan, ya. Tapi lagi-lagi itu adalah ngajarin kita, gitu. Karena memang yang namanya manusia itu enggak pernah luput daripada dua hal, gitu ya. Kebaikan dan keburukan. Ya, jadi manusia itu enggak ada yang baik mulu dan juga enggak ada yang buruk mulu. Yang baik pun pasti ada keburukannya, yang buruk pun udah pasti ada kebaikannya. Tapi kata Nabi, jikalau, ya, kita melakukan sebuah kebaikan, ya, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku itu minal ladzina, bagian daripada orang-orang yang idza ahsanu, ya, jikalau berbuat kebaikan itu istabsyaru, bergembira, ya, bergembira tuh, berbahagia, bergembira. Kira-kira kita kalau berbuat kebaikan itu girang apa kagak? Ya. Jadi kalau ketika kita berbuat kebaikan lalu kita ada rasa seneng, girang, gembira, gitu ya. Bukan girang ingin dipuji orang, bukan, gitu ya. Kalau itu Maria jadinya. Jadi bergembiranya karena apa? Udah bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah itu ridho kepada kita. Ya, kalau dalam surah Yunus itu kan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, gitu ya. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlika, ya, karena memang karunia Tuhanmu itulah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah itu,
fabidzalika falyafrahu, dengan demikian maka bergembiralah. Ya, jadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, ya, yang melaksanakan syariat-syariat agama, sunnah-sunnahnya Nabi, ya, emang patutlah kita bergembira. Jadi kalau dalam penyebutan hadis ini, idza ahsanu istabsyaru. Jadi kalau dia berbuat kebaikan itu, mereka akan bergembira tuh, istabsyaru, seneng gitu ya. Jadi seneng ngapain? Nolong orang seneng gitu ya. Salat seneng nggak? Jadi kalau dia berbuat kebaikan, mereka apa? Bergembira tuh, gembira, seneng. Makanya ketika ada kritik ya, ada kritik nih. Orang ketika selesai sholat, ya, kita kan kalau selesai sholat tuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dikritik, ada yang mengkritik. Lah, itu kan habis sholat dia ngapain ngucapin Alhamdulillah? Romannya dia girang amat udah selesai sholat. Ya girang. Selesai sholat itu bukan karena habis itu dia nggak ada kewajiban lagi. Girangnya karena apa? Alhamdulillah dia bisa melaksanakan syariat agama tuh. Alhamdulillah. Jadi jangan dikritik. Ya, kan ini kritiknya tajam juga itu soalnya. Itu ngapa orang habis sholat kok Alhamdulillah? Nabi nggak ngajarin itu. Itu segala puji bagi Allah. Karena kita ngapain memuji kepada Allah, nggak bakal bisa. Tadi dengar ayatnya ya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu ketika dia ngucapin kalimat hamdalah adalah bentuk ya kegembiraan. Karena apa? Dia bisa melaksanakan syariat agama karena memang ada apa? Karunia Allah dan rahmatnya kepada kita. Ya. Rahmat terbesar itu kan apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW sehingga sampai syariat Allah itu kepada kita. Senang kita, gembira kita, luar biasa dengan kegembiraan yang nggak bisa kita ungkapin dengan kata-kata, kecuali dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wajar kalau orang habis selesai sholat salam-salam dia ngucapin Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang dia lagi memuji kepada Allah selesai daripada melaksanakan syariat-syariat agama itu. Nah itu Nabi doanya begitu. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang ketika mereka itu berbuat kebaikan mereka bergembira. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya tuh. Seneng, gembira kalau melakukan kebaikan. Sebaliknya, nah ini dalam doa ini Nabi mengatakan wa idza asa'u istaghfaru. Tapi sebaliknya jikalau berbuat yang buruk, ya, keburukan, ngapain? Istaghfaru. Langsung mereka itu memohon ampun kepada Allah. Itu cakepnya begitu. Jadi kalau berbuat kebaikan bergembira dengan memuji kepada Allah. Karena kita pun gak bakal bisa berbuat kebaikan, tidak bisa melaksanakan syariat agama kecuali atas karunia dan rahmat Allah. Ya, jadi orang yang rajin ibadah juga jangan sombong juga. Mesti memuji juga kepada Allah, bergembiranya dengan memuji kepada Allah. Karena apa? Orang bisa beribadah itu karena memang karunia Allah. Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih tadi, ya. Fabidzalika falyafrahu. Jadi kita bisa duduk ya untuk kumpul silaturahim, atau bisa melaksanakan tarawih, bisa melaksanakan tadarus, qiyamul lail dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Udah pasti karena apa? Allah berikan rahmatnya kepada kita. Sehingga apa? Bergembira kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, istaghfaru. Mereka itu pada memohon ampun kepada Allah ketika berbuat keburukan. Nah ini kan enggak disebutin keburukannya apa. Idza asa'u artinya sesuatu yang jelek pokoknya. Apa aja deh. Omongan,
sangkaan di dalam hati gitu ya, pandangan atau perbuatan atau yang lainnya dah yang masuk dalam kategori asa'u yang buruk, maka mereka langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam yang paling sederhana, ketika dia memohon ampun kepada Allah itu dia ngapain? Beristighfar, ya, istighfar mohon ampun. Cuman kan pada prakteknya kita istighfar itu mohon ampun apa kesel? Ya, dalam keseharian itu kita astagfirullahaladzim itu betul-betul mohon ampun apa saking sewotnya. Ya, kadang-kadang kita saking sewotnya istighfar. Ya masih bagus juga dia sewot istighfar daripada dia bejangkit. Ya, apa bejangkit? Kalau bahasa Betawi bejangkit ya. Itu. Kalau itu ada istilah kalimat yang buruk gitu ya. Ya bejangkit itu kalimat yang buruk yang tidak patut untuk diucapkan. Sebagai seorang muslim yang baik, ya seharusnya idza asa'u istaghfaru. Jadi kalau dia berbuat sesuatu yang jelek, ya, yang buruk, maka dia langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati aja tuh. Kita punya sangkaan yang buruk sama orang. Itu orang begitu amat ya, astagfirullahaladzim. Padahal baru dalam hati doang tuh. Apalagi udah keluar lewat lisan atau lewat perbuatan kita. Dan bahkan ketika dia di sini kan penyebutannya idza asa'u. Kalau dia berbuat salah atau berbuat keburukan, kan bisa jadi kita juga nggak tahu sebetulnya kita lagi berbuat kebaikan apalagi berbuat keburukan gitu ya. Maksudnya apa? Kadang ada satu perbuatan buruk atau yang jelek itu yang sifatnya tidak kita sadari, ya nggak sadar kalau kita itu lagi berbuat jelek, lagi berbuat buruk, ya nggak kita sadarin, sehingga apa? Kita diperintahkan untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan apapun tuh. Ya bahkan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu ya dalam Minahus Saniyah itu beliau menyebutkan bahwasanya ketika bicara tentang memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar ya. Karena memang salah satu daripada fadilah istighfar itu adalah orang yang melazimkan istighfar itu senantiasa dikasih kelapangan rezeki. Tuh, ada salah satu amalan tuh. Jadi orang kalau pengen dikasih kelapangan rezeki, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar gitu ya. Karena satu keutamaan yang dikutip dalam hadis Rasulullah SAW, man lazimal istighfar. Ya, jadi barang siapa yang selalu melazimkan beristighfar, bacaan istighfar gitu ya, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka akan Allah jadikan baginya setiap kesempitan itu apa? Makhraja, jalan keluar. Itu. Wa min kulli hammin faraja, dan juga dari setiap yang sesuatu yang hammin itu kan yang nggak enak dah gitu ya, sesuatu yang kagak enak tuh faraja, dikasih kelonggaran ya, sesuatu yang kagak enak itu dikasih kelonggaran. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tuh istighfar. Jadi banyakin istighfar ya Allah kan gitu ya. Lagi dikasih kesempitan itu, maka dia ngapain? Istighfar. Atau ketika dia lagi hammun, perasaan kagak enak, istighfar. Atau ketika Allah lagi sempitin rezekinya, itu ngapain dia? Istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Banyak itu istighfar. Salah satu istighfar yang diajarkan ya, ini juga yang disebutkan dalam wasiyatul Mustafa. Nabi itu pernah mengajarkan istighfar kepada Sayyidina Ali, yang kalau bisa istighfar ini dibaca minimal sehari 20 kali. Ya, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Baca tuh sehari 20 kali. Ya, di waktu kapan aja dia boleh. Ini dalam rangka apa? Minta kepada Allah. Karena yang meluaskan segala urusan ya Allah. Yang menghilangkan kecemasan di dalam diri kita Allah. Yang meluaskan rezeki kita juga Allah juga. Makanya salah satunya adalah dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun yang ketika itu kita tidak sadar gitu ya, sebetulnya itu sebuah keburukan atau tidak ya. Bahkan kita habis sholat saja masih ada kesunahan untuk istighfar, padahal habis sholat ya. Kan kita habis munajat kepada Allah, kenapa masih istighfar juga? Logikanya orang kalau habis berbuat dosa wajar kalau disuruh istighfar gitu ya. Ini mah habis sholat kok kenapa disuruh istighfar? Karena di dalam sholat pun ya bisa jadi kita banyak lalai ya. Sholat mah sholat, pikirannya kemana tahu gitu ya. Tadi kita membayang Isya khusyuk apa kagak? Kira-kira kalau kita introspeksi diri kita, kita pengen khusyuk tapi ntar ada aja pikiran di tengah-tengah sholat ya, mana imamnya bacanya lambat lagi ya, pikiran kita udah kemana-mana itu. Ya udah, makanya di akhir kita istighfar, astagfirullahaladzim, minta sama Allah. Nah ini mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian daripada orang-orang yang senantiasa ketika berbuat kebaikan maka dia berbahagia, dan ketika dia berbuat keburukan dia langsung memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi ke hadis yang berikutnya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ya menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada kegembiraan di dalam hati kita ketika kita betul-betul menjalankan apa yang diperintah, dan ketika kita melakukan sesuatu yang buruk kita langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala a'lamu.